apa kabar semuanya? Semoga semua sehat-sehat ya. Kita kembali lagi di ibadat Puji Tuhan Gereja Fitri Pemilihan Tuhan. Kita akan sama-sama memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
Shalom adik-adik. Wow, hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah 3G Teens dan Kaniken sangat senang bisa kembali bertemu dengan adik-adik. Rasanya sangat rindu kepada adik-adik, ingin melihat wajah adik-adik. Namun apa daya, kita masih harus bertemu secara online. Apa kabarnya kalian saat ini? Kaniken berharap kalian saat ini baik-baik saja ya. Kita akan segera memulai perenungan 3G Teens kita hari ini. Namun sebelum itu, mari kita semua tutup mata dan kita akan berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penjagaan perlindungan-Mu di sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Sehingga hari ini Bapa, dalam perkenanan-Mu, dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami kembali dapat duduk mendengarkan firman kebenaran-Mu bersama-sama dalam ibadah 3G Teens. Tuhan Yesus, Engkau memimpin setiap kami Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus-Mu berbicara spesifik bagi setiap kami lewat firman kebenaran yang disampaikan pada siang hari ini Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan, biar setiap perkataan yang diperdengarkan Tuhan Yesus sungguh datang dari Engkau, dan kami semua belajar Tuhan untuk menjadi pribadi yang semakin indah di hadapan pemandangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibadah 3G Teens hari ini dari awal hingga akhirnya Tuhan, dan mempermuliakan hanya nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, minggu lalu Kak Runi sudah menjelaskan banyak hal terhadap kita tentang bagaimana kita mengasihi orang asing, bagaimana kita berbuat baik kepada orang lain, dimanapun dan kapanpun, kepada siapapun. Adik-adik pasti masih ingat dong apa yang disampaikan oleh Kak Runi minggu lalu, dan bagaimana ayat hafalan kalian, apakah masih diingat? Oke, minggu ini kita masih terus belajar tentang kasih. Kita akan belajar hari ini dari salah satu tokoh Alkitab yang sangat Kaniken kagumi. Namanya adalah Raja Daud. Dan hari ini pembacaan kita terambil dari 2 Samuel 9 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-13 di bawah perikop tentang Daud dan Mephiboset. Adik-adik pasti ingin tahu siapa Mephiboset ini. Bagaimana sehingga dia itu begitu spesial sehingga namanya disebutkan dalam perikop ini. Dia, Mephiboset ini adalah anak dari Yonatan. Dan siapa Yonatan? Adik-adik pasti tahu, dia adalah anak dari Raja Saul dan dia adalah sahabat dari Raja Daud. Kalau kita belajar dari pembacaan-pembacaan sebelumnya tentang kehidupan Raja Daud, kita tahu bahwa Raja Saul ini sebelum dia meninggal, dia adalah pribadi yang sangat membenci Daud. Dia mengejar Daud, dia ingin sekali membunuh Daud. Namun di satu sisi anaknya yang adalah Yonatan ini sangat mengasihi Daud. Daud dan Yonatan bersahabat sangat baik. Ketika Daud sudah menjadi seorang raja, dia mengatakan kepada pengawal-pengawalnya bahwa dia mencari keluarga yang tersisa dari keturunan Raja Saul. Dan akhirnya mereka menemukan anak dari Yonatan yang bernama Mephiboset. Dikatakan dalam Alkitab bahwa Mephiboset ini memiliki cacat di bagian kakinya. Dan singkat cerita, ketika Raja Daud tahu bahwa Mephiboset masih hidup, dia pun meminta untuk mereka membawa Mephiboset ini ke hadapannya. Ketika Mephiboset ini datang ke hadapan Raja Daud, sepertinya Mephiboset ini sangat ketakutan. Kenapa dia bisa ketakutan? Yang pertama, mungkin dia berpikir bahwa Raja Daud akan membunuhnya karena masa lalu antara Raja Daud dan kakeknya yaitu Raja Saul ini memiliki hubungan yang kurang baik. Sehingga ketika Mephiboset ini muncul, mungkin dia sangat ketakutan. Sehingga dalam ayatnya yang ke-7, Raja Daud sempat berkata kepada Mephiboset, yaitu, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu." Dan kemudian dalam pembacaan berikut dapat adik-adik temukan bahwa Raja Daud ini memberikan harta milik dari Raja Saul kepada Mephiboset. Dan bukan hanya itu, Mephiboset pun diberikan hak oleh Raja Daud untuk makan sehidangan dengan Raja Daud. Nah adik-adik, apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Raja Daud yang kali ini bersinggungan dengan Mephiboset ini? Yang pertama, jadilah pribadi yang tidak mendendam atau tidak menyimpan sakit hati kepada siapapun. Raja Saul ini semasa hidupnya sangat membenci Daud, sehingga dalam banyak sekali kesempatan dia sangat ingin membunuh Daud, dan bahkan itu membuat Daud harus berlari dari satu tempat ke satu tempat untuk menghindari Raja Saul. Nah, apakah Raja Daud menyimpan dendam, menyimpan sakit hati terhadap perlakuan Raja Saul kepadanya? Kita tahu adik-adik bahwa dalam pembacaan-pembacaan sebelumnya ada kesempatan di mana Daud ini dapat membunuh Raja Saul. Namun Daud tidak melakukannya dan dia berkata bahwa dia menghormati Raja Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Daud tidak
tidak menyimpan sakit hati kepada Raja Saul, dan dalam beberapa kali kesempatan dia bisa saja membalas perlakuan Raja Saul, namun dia tidak melakukannya. Daud tetap menghargai Raja Saul sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Singkat cerita, datanglah orang melaporkan kepada Daud bahwa Raja Saul ini sudah meninggal. Respon Daud sangat luar biasa. Dia tidak bersuka cita, dia tidak bersorak-sorai atas terbunuhnya musuhnya, tetapi malah dia meratap dan bersedih atas kematian dari Raja Saul dan juga Yonatan sahabatnya. Sangat luar biasa adik-adik bahwa sampai dengan akhir hidup dari Raja Saul, Daud ini tetap menghormati, tetap menjaga hatinya, tidak membenci Raja Saul, sebab dia tetap menghargai Raja Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Nah, hari ini apakah ada orang-orang di dalam kehidupan adik-adik yang menurut adik-adik dia tidak menyukai adik-adik, dia membenci adik-adik, atau bahkan dia melakukan hal-hal yang buruk kepada adik-adik? Bagaimana cara adik-adik meresponi orang tersebut? Bagaimana cara adik-adik untuk tidak menyimpan sakit hati kepada mereka? Caranya hanya dengan adik-adik fokus kepada Tuhan. Bangun hubungan adik-adik dengan Tuhan, penuhi hati adik-adik dengan kebaikan Tuhan. Kalau adik-adik punya hubungan yang erat dengan Tuhan, kalau adik-adik menghabiskan waktu dengan memikirkan kebaikan Tuhan, merasa aman di dalam Tuhan, pastinya adik-adik tidak mempunyai tempat, tidak mempunyai ruangan di dalam hati, dan tidak memiliki waktu untuk memikirkan bagaimana respon atau perlakuan orang lain terhadap diri kita. Asal kehidupan kita benar di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, kalau kita menghabiskan waktu dengan memikirkan hal-hal yang baik yang datang dari Tuhan, maka kita akan terhindar dari segala pikiran dan rasa tidak aman yang bisa membawa diri kita menjadi orang-orang yang insecure. Kalau kita menjadi orang-orang yang tidak insecure, kita aman di dalam Tuhan, kita percaya bahwa kita berharga, kita diciptakan sempurna dan utuh di dalam Tuhan, maka apapun yang terjadi, respon orang terhadap kita, apa yang orang lakukan terhadap kita, tidak akan membuat kita merasa bahwa nilai kita diturunkan, sebab nilai kita di mata Tuhan ditentukan dari kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kalau kita sudah aman, kita sudah settle dengan kehidupan kita di dalam Tuhan, kita fokus dengan membangun hubungan kita dengan Tuhan, maka seperti yang terjadi pada kehidupan Daud, bahwa Raja Saul ini membenci dia, tapi itu tidak membuat Daud berkecil hati, tidak membuat Daud merasa harus membenci atau membalas Raja Saul, sebab Daud fokus dengan kehidupan dia di hadapan Tuhan. Dia fokus membangun pribadinya, karakternya, kehidupannya di hadapan Tuhan. Itu kunci utama yang harus kita pegang agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang tidak menaruh dendam terhadap orang lain. Belajar untuk memikirkan hal-hal yang berguna untuk kehidupan kita di hadapan Tuhan, daripada kita sibuk memikirkan bagaimana harus membalas atau bagaimana harus merespon balik apa yang dilakukan orang terhadap kita. Yang kedua yang kita bisa pelajari dari kehidupan Raja Daud dalam pembacaan hari ini adalah jadilah pribadi yang menghargai persahabatan dengan kasih Allah. Kalau adik-adik baca di kisah-kisah sebelumnya, kita akan menemukan bahwa persahabatan Daud dan Yonatan itu sangat luar biasa. Ketika Yonatan mengetahui bahwa ayahnya sendiri sangat tidak menyukai Daud, namun dia tetap sangat mengasihi Daud sebagai sahabatnya. Mereka berdua adalah sahabat yang saling mendukung satu sama lain. Mereka saling menguatkan dalam musim-musim kesusahan, dan mereka tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, hari ini dalam kehidupan masa muda adik-adik, Kaniken mau mengatakan bahwa pilihlah sahabat dengan sangat berhati-hati, pilihlah baik-baik dengan siapa adik-adik bersahabat. Kaniken tidak mengatakan bahwa adik-adik harus berteman pilih-pilih teman, tetapi ada perbedaan kepada siapa adik-adik harus membuka telinga untuk mendengarkan masukan dan nasihat, dan kepada siapa adik-adik membuka mulut untuk menceritakan tentang kehidupan adik-adik. Kita bisa berteman dengan siapa saja, namun kalau urusannya tentang persahabatan, kita harus benar-benar memilih teman yang baik, yang dapat mendukung kita, yang dapat membawa kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan. Paling tidak, sahabat kita adalah orang yang juga mau bertumbuh bersama di dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa Kaniken mengatakan bahwa adik-adik harus selektif dalam memilih sahabat?
Karena dari pertemanan kita, dari orang-orang di sekeliling kita itu sangat menentukan kita bertumbuh atau tidak dalam hal-hal yang membangun kehidupan kita di masa yang mendatang. Kalau adik-adik ingin sekali memiliki teman sahabat yang tulus seperti itu, lalu bagaimana dengan diri kita sendiri? Di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-12 berkata bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Karena itu, jangan sampai kita berharap untuk memiliki teman yang baik, teman yang mendukung kita, namun kita sendiri tidak menjadi teman yang baik, tidak menjadi teman yang mendukung teman kita saat mereka berada dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan kita. Sebagaimana kita ingin punya teman yang baik, tentunya orang lain pun pasti punya harapan yang sama. Sebab itu, belajarlah dari Daud dan Yonatan yang sama-sama saling mendukung dalam berbagai musim kehidupan. Pelajaran kita yang ketiga dari kehidupan Raja Daud ini adalah Daud menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset dengan komitmen. Ya, betul sekali. Raja Daud ini tidak mengetahui, tidak mengenal Mephiboset. Dalam ayatnya yang pertama, Raja Daud bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya tentang siapa dari keluarga Raja Saul yang masih tinggal. Nah, dari situ kita tahu bahwa Raja Saul ini tidak mengenal Mephiboset. Namun, yang ia tahu adalah ia mengasihi Yonatan sahabatnya dan ia menghormati Raja Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Raja Daud tidak memandang seperti apa Mephiboset itu, siapa dia atau dari mana datangnya, tetapi Daud hanya memegang komitmennya dan dia melakukan komitmennya itu tidak dengan setengah-setengah. Dia tahu bahwa Yonatan sahabatnya sudah meninggal. Dengan begitu tentunya tidak ada yang melihat lagi apakah dia melakukan atau tidak apa yang dijanjikan sebelumnya, bukan? Namun dia tetap menepati komitmen yang sudah dia buat terhadap Mephiboset ini. Daud juga menepati janjinya dengan tidak setengah-setengah. Dia melakukan sepenuh hati, dia melakukan sepenuhnya apa yang dijanjikan sebelumnya. Nah, hari ini adik-adik, semua yang sudah kita pelajari dari kehidupan Raja Daud adalah yang pertama, kita belajar untuk menjadi pribadi yang tulus, yang tidak menyimpan sakit hati kepada orang. Yang kedua, belajar menjadi sahabat, belajar memilih sahabat yang baik, yang tulus dengan kasih Tuhan. Dan yang ketiga, belajar menepati setiap janji, setiap komitmen kita dengan tulus dan tidak setengah-setengah. Perenungan kita sudah selesai adik-adik, dan mari kita berdoa. Kaniken mau berdoa buat kita semua siang hari ini. Yuk kita tutup mata dan kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak dibatasi oleh apapun. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman yang siang hari ini sudah kami dengarkan bersama-sama. Dan kami mau belajar Tuhan Yesus dari pribadi Raja Daud yang luar biasa. Kami mau belajar menjadi pribadi yang tulus, yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi sesama, dan tidak menyimpan dendam, sakit hati apapun yang orang lain lakukan kepada kami Tuhan. Saat ini kami mau lepaskan di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mau memilih Tuhan Yesus untuk memenuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus sebab kami milik-Mu Tuhan Yesus, dan biar Engkau terus memakai kehidupan kami, Engkau terus memperbaharui kehidupan kami hari lepas hari Tuhan Yesus, sehingga semakin hari kami semakin indah di dalam pemandangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau belum selesai dengan setiap kami Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus-Mu berbicara bagi setiap kami spesifik dalam hati kami masing-masing Tuhan Yesus, dengan kebutuhan kami masing-masing Tuhan lewat firman ini. Biar itu menjawab setiap pertanyaan, setiap pergumulan kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan siang hari ini juga Tuhan Yesus, kami mempersiapkan yang terbaik Tuhan Yesus dari setiap berkat yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau memberikan persembahan bagi-Mu Tuhan Yesus dengan ucapan syukur kami. Kami mau memberi Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami yang sudah menyiapkan persembahan kami Tuhan Yesus. Dan biar setiap persembahan kami Tuhan Yesus berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik dapat mengumpulkan
persembahan adik-adik masing-masing, dan kemudian akan diberikan kepada orang tua, dan nanti orang tua adik-adik yang akan membawa ke Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita juga akan kembali berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa syafaat. Pokok doa kita yang pertama adalah kita akan mendoakan untuk semua anak-anak 3G Teens beserta dengan keluarga agar senantiasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Dan yang kedua, kita akan juga berdoa untuk Pastor Charles Besi, Gembala Gereja Sitri Pemulihan Kupang, dan gereja kita Gereja Sitri Pemulihan Kupang agar senantiasa dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Yang ketiga, kita juga akan berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, agar Tuhan senantiasa melindungi, menjaga kita, terkhususnya dalam masa-masa pandemi ini, agar setiap kebijakan, setiap apapun yang dikerjakan di dalam bangsa ini mendatangkan kesejahteraan dan keamanan bagi setiap kita yang tinggal di dalamnya. Oke adik-adik, mari kita semua tutup mata dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami kembali datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah berhenti, Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan Yesus, kami datang bersatu hati. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak-Mu, anak-anak 3G Teens dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan Yesus. Engkau Allah yang mendengar seluruh seruan hati mereka, Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada saat ini bersama dengan keluarga mereka, Tuhan Yesus, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati, Engkau menjaga, Engkau melindungi mereka, Tuhan Yesus, biar mereka senantiasa aman di dalam perlindungan-Mu Bapa. Jaga mereka Tuhan, beri kekuatan, beri kesehatan Tuhan Yesus. Dalam musim-musim ini Tuhan Yesus, Engkau satu-satunya yang menjadi pegangan, menjadi kekuatan dan sumber segala yang mereka perlukan, Tuhan Yesus. Biar dalam musim ini Tuhan Yesus tidak ada satupun dari kami yang mundur dari Engkau Tuhan. Malah dalam musim ini Tuhan, hamba berdoa agar setiap kami Tuhan Yesus semakin melekat kepadamu Tuhan Yesus dan memandang hanya kepada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan Yesus menyerahkan Pastor Charles Besi, Gembala Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjaga, Engkau memberkati kehidupan hamba-Mu Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka saat ini Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjadi kekuatan, Engkau Allah yang menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan mereka Tuhan Yesus. Dan biar kehidupan mereka terus Engkau pakai untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Biar urapan baru terus mengalir dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami, Gereja Sitri Pemulihan Kupang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjaga, Engkau melindungi gereja kami Tuhan Yesus, dan pakai kehidupan kami, pakai gereja-Mu Tuhan Yesus untuk memberitakan firman kebenaran-Mu Tuhan Yesus bagi setiap jiwa-jiwa yang merindukan Engkau, bagi setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Biar lewat keberadaan gereja Tuhan ini, setiap jiwa-jiwa dapat mendengarkan tentang Engkau Tuhan dan menjadi percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan Yesus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus. Biar Engkau pakai hidup mereka Tuhan Yesus untuk membawa kesejahteraan dan kedamaian di dalam bangsa ini Tuhan Yesus. Dalam setiap kebijakan-kebijakan, dalam setiap keputusan-keputusan, nama Tuhan dipermuliakan dan nama Tuhan yang ditinggikan semata. Biar setiap apapun yang terjadi di dalam bangsa kami saat ini Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami jalan sendiri. Dan dalam musim apapun yang saat ini terjadi di bangsa kami Tuhan Yesus, biar setiap kami menemukan Engkau Tuhan dan menjadi percaya kepadamu Bapa, bahwa Engkau satu-satunya Allah, Engkau satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami saat ini juga akan menerima berkat yang datang dari Engkau Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih yang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa tinggal di dalam kehidupan kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Semua berkat yang besar ini kami terima di dalam satu nama, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kami yang percaya berkata amin. Kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Teman-teman jangan lupa mengerjakan aktivitas yang diberikan guru-guru, dan jangan lupa menghafalkan ayat hafalan yang ada di layar sana. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.